Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan masih bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsi pameran karya seni rupa baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang persiapan pameran, kemudian pelaksanaan pameran. Nah, yang pertama yaitu bagaimana menyiapkan atau memilih karya yang akan dipamerkan. Ananda sekalian, syarat utama terselenggaranya sebuah pameran adalah ketersediaan karya. Nah, karena karya tersebutlah adalah inti dari kegiatan pameran seni rupa. Jadi sesuai dengan salah satu persyaratan pameran, yaitu keberadaan karya yang mutlak diperlukan. Nah, untuk memperoleh karya yang akan dipamerkan, tentu Ananda perlu mempersiapkan karya yang akan dipamerkan. Jadi ada 3 sumber karya atau stok karya yang akan dipamerkan. Yang pertama adalah kita bisa mengambil materi pameran dari koleksi karya tugas-tugas siswa, misalnya karya seni lukis, karya desain, kriya, atau karya yang lain yang bisa dipilih oleh guru atau panitia yang dikoleksi selama 1 semester. Kemudian yang kedua bisa kita ambil dari karya pribadi siswa. Maksudnya adalah materi pameran tersebut memang dibuat oleh siswa atas kehendak sendiri, bukan sebagai tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, yang ketiga bisa kita ambil dari materi karya siswa yang memenangkan lomba kesenirupan, seperti seni lukis, karya kriya, logo, animasi, dan lain sebagainya. Ya, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional yang pernah diraih oleh siswa. Nah, tentu jenis karya yang dipamerkan juga dapat ditentukan apakah ingin satu jenis saja atau campuran dari berbagai jenis. Maksudnya begini, apakah pameran tersebut hanya memamerkan karya seni lukis saja, atau hanya karya patung saja, atau hanya karya grafis saja, atau gabungan atau campuran. Jadi silakan ditentukan untuk nanti disiapkan dan dipilih karyanya seperti apa dalam menyiapkan pameran nantinya. Kemudian tentu penentuan jenis karya ini akan mempengaruhi perlengkapan pameran yang harus disediakan. Sebagai contoh, jika kebanyakan yang dipamerkan adalah karya seni rupa 2 dimensi, maka kemungkinan besar panitia harus menyediakan tempat untuk menggantung karya-karya tersebut. Sebaiknya, jika karya yang dipamerkan kebanyakan karya seni rupa 3 dimensi, maka tempat untuk meletakkan karya tersebut harus mendapat perhatian lebih besar. Karena berbeda, untuk meletakkan karya seni rupa 2 dimensi tentu ada dinding atau sketsel atau level yang harus kita persiapkan. Apa itu level? Nah, nanti akan kita bahas di materi di pembahasan berikutnya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, tentu untuk mempersiapkan karya seni rupa 3 dimensi tentu juga berbeda, bukan diletakkan di dinding atau di panel atau di panel, tetapi di tempat-tempat seperti di atas meja atau di atas kotak yang sengaja dibuat untuk meletakkan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, aspek yang lain yang harus diperhatikan dalam menentukan karya seni rupa atau dalam menentukan karya pameran adalah kaitan pameran dengan budaya masa kini. Maka tentu pameran yang diselenggarakan dapat mencerminkan sesuai perkembangan kebudayaan saat pameran tersebut dilaksanakan. Misalnya, karya seni rupa masa kini menggunakan media dan teknologi baru yang telah dipraktekkan oleh sebagian siswa seperti computer art, video art, web art, digital painting, dan lain sebagainya.
Sehingga pengunjung pameran mendapat sajian yang baru dengan wawasan seni masa kini. Nah, itu materi karya seni rupa yang akan dipamerkan. Nah, berikutnya kita akan menyiapkan perlengkapan pameran. Nah, seperti tadi yang saya janjikan bahwa kita akan menjelaskan perlengkapan apa saja yang akan kita siapkan dalam menyiapkan atau menyelenggarakan sebuah pameran karya seni rupa, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, yang pertama adalah sekat atau partisi atau panel. Nah, jadi Anda sekalian ini bisa dilihat di gambar yang ada di layar Anda sekarang. Nah, ini adalah lukisan. Nah, tempat untuk meletakkan lukisan disebut sekat partisi atau panel. Ada orang menyebut panel juga. Nah, ini adalah sekat partisi, bisa dibuat dari triplek atau dari papan. Dan ini kalau kita lihat ya, ada di gambar ini dia memiliki roda sehingga bisa dipindah-pindahkan. Kalau kegiatan pameran ini sudah selesai, mungkin bisa disimpan. Kemudian untuk besok dipakai kembali, tentu dengan setting layout yang berbeda pula kan. Untuk menggampangkan atau memudahkan setting layout nantinya. Nah, ini sekat partisi atau panel namanya. Untuk menata karya berdasarkan jenis atau temanya dapat digunakan sebagai pengatur aliran pengunjung tamu juga. Jadi sekaligus juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan karya seni lukis. Ini juga bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan alur tamu yang akan keluar masuk untuk menyaksikan pameran tersebut. Mempersiapkan katalog pameran. Nah, katalog pameran itu bisa berupa buku atau majalah yang berisi kuratorial atau teks pernyataan atau gagasan kurator terhadap tema dan karya yang dipamerkan tentunya. Kemudian di dalamnya terdapat gambar dan teks pernyataan atau gagasan seniman terhadap karya yang diperlihatkan pada pameran. Jadi di dalam katalog pameran tersebut berisi materi-materi yang dipamerkan dalam gedung pameran yang dilaksanakan tadi. Jadi materi-materinya terangkum dalam katalog pameran. Berikutnya kita mempersiapkan juga buku tamu. Nah, buku tamu jadi ini berfungsi untuk menampung data para pengunjung yang akan tentunya berguna bagi laporan akhir dan evaluasi pameran. Tentu di dalam buku tamu juga nanti bisa ditinggalkan misal nomor kontak, alamat email, dan lain sebagainya yang suatu saat apabila melaksanakan pameran lagi, nomor-nomor tersebut bisa dihubungi kembali untuk bisa menyaksikan pameran-pameran berikutnya. Jadi bisa dikabarkan dengan nomor kontak yang telah disediakan. Nah, berikutnya pencahayaan. Nah, pencahayaan dalam pameran karya seni rupa 3 dimensi tentu bertujuan untuk memperjelas penampilan karya-karya yang dipamerkan. Nah, ini seperti kita lihat pada gambar. Ini ada lampu. Nah, ini ada lampu sorot. Jadi fungsinya adalah untuk memperjelas penampilan karya-karya yang dipamerkan. Tentu juga nanti ada lampu penerangan atau lampu ambien yang secara umum untuk menerangi ruangan secara keseluruhan. Kalau ini kan lampu sorot. Kalau lampu yang menerangi secara keseluruhan tentu dia lebih besar dan biasanya terletak lebih tinggi dari. Yang harus kita persiapkan adalah stand display. Nah, stand display merupakan tempat yang digunakan untuk memajang karya seni rupa 3 dimensi seperti tadi saya jelaskan. Ini namanya stand display. Jadi seperti kotak di Jambi atau di Taman Budaya Jambi biasa para seniman itu menyebutkan ini adalah vitrin. Jadi adalah kotak-kotak yang dibuat dan digunakan untuk meletakkan karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian
Juga harus mempersiapkan poster atau ex-banner atau brosur dan lain sebagainya. Jadi ini bisa bersifat atau bertujuan untuk menginformasikan kepada orang lain, atau bersifat promosi, atau juga bisa sebagai dokumentasi pengunjung yang menyaksikan karya pameran tersebut. Baik, Anda materi berikutnya yaitu penataan ruang pameran. Nah, prinsip utama penataan yaitu dilakukan dengan mengikuti rancangan denah yang telah dipersiapkan sebelumnya tentunya. Di dalam rapat panitia tentu mempersiapkan rancangan denah pameran tersebut. Jadi beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang pameran karya seni rupa adalah yang pertama, penataan karya berdasarkan komposisi warna. Nah, maksudnya adalah misal tentu sebuah karya seni lukis yang memiliki warna yang dominan gelap atau warna-warna yang tidak cerah atau warna-warna yang lembut, bukan warna yang lembut maksudnya, ya jangan didekatkan dengan lukisan yang berwarna lembut. Artinya ini bisa menjadi sudut pandang yang berbeda dari penonton nantinya. Jadi ada satu karya yang warnanya gelap, kemudian diletakkan di kumpulan lukisan-lukisan yang banyak, yang semua lukisannya itu berwarna dominan lembut. Jadi tentunya lukisan yang berwarna gelap tadi akan menjadi dominan sendiri, dia akan mencuri perhatian sendiri dia. Nah, jadi diupayakan jangan bertumpuk-tumpuk seperti itu. Jadi karya lukisan yang dominan warnanya lebih kuat itu diletakkan di kelompoknya sendiri. Nah, kemudian lukisan yang dominan warnanya rendah atau halus atau lembut juga dikelompokkan tersendiri. Sehingga tidak membuat tidak berimbang komposisi peletakan karya pameran seni rupanya. Nah, kemudian berikutnya pengaturan pencahayaan. Tentu pengaturan pencahayaan apalagi lampu yang di atas karya seni rupa yang akan dipamerkan tersebut jangan sampai menyilaukan mata penonton tentunya. Kemudian yang ketiga, posisi peletakan karya. Jadi apabila karya tersebut dua dimensi atau lukisan, tentu karya tersebut jangan sampai terlalu tinggi dari mata sehingga kita melihatnya harus mendengakkan muka kita, kepala kita, atau jangan pula sampai terlalu ke bawah mendekati lantai sehingga kita harus menunduk. Jadi diupayakan karya lukis tersebut sejajar dengan mata. Itu untuk karya yang seni rupa dua dimensi. Nah, kalau karya seni rupa tiga dimensi, tentunya karya tersebut karya yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Jadi para pengunjung nantinya akan melihat karya tersebut bisa berkeliling di karya seni rupa tiga dimensi tersebut. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah penataan alur pengunjung. Jadi ya alur pengunjung tentu juga berdasarkan dengan peletakan karya yang kita buat. Jadi kita juga jangan sampai alur pengunjung tersebut membuat keadaan di dalam ruang pameran karya seni rupa tersebut seperti bergerombol atau tidak tentu keluar dan masuknya di mana. Nah, yang berikutnya kita perhatikan juga suhu ruangan dan ventilasi udara, karena biasanya pameran karya seni rupa berada di dalam ruangan. Jadi harus juga memperhatikan perihal suhu ruangan dan ventilasi udaranya. Ya, alangkah lebih baiknya bila menggunakan AC atau jika memang diperlukan nantinya.
Kemudian juga yang berikutnya ya menyediakan tempat sampah. Jadi terlebih lagi apabila di pameran tersebut juga menyediakan makanan ringan misalnya atau kudapan. Jadi para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan nantinya. Kemudian yang persiapkan juga hal-hal lain yang dikira perlu. Jadi ini sifatnya kondisional. Jadi tergantung di tempatnya seperti apa dan di daerah mana atau penyelenggara pamerannya siapa. Jadi apa yang harus dipersiapkan juga kondisional di lapangan nantinya seperti apa yang harus disiapkan. Nah, dari pelaksanaan pameran. Nah, pelaksanaan pameran langkah-langkahnya apa saja yang harus kita siapkan. Jadi setelah kita merencanakan, kemudian setelah persiapan pameran selesai dilakukan, kemudian barulah kita menuju tahap pelaksanaan pameran ini. Tahap-tahapannya adalah yang pertama ya menerima tamu. Jadi para undangan atau tamu yang akan menyaksikan pameran tersebut ya dipersilahkan pertama kali ya untuk mengisi buku tamu tentunya. Jadi agar ada identitas tamu yang menyaksikan pameran seni rupa tersebut, kemudian bisa juga menjadi bahan laporan dan evaluasi nantinya. Kemudian yang kedua, membagikan buku katalog pameran kepada pengunjung saat memasuki ruang pameran. Nah, yang berikutnya adalah pembukaan. Nah, apabila pameran ini dilakukan di sekolah, misalnya Ananda melaksanakan pameran di sekolah, tentu ini akan sangat bagus apabila pameran tersebut dibuka oleh kepala sekolah atau kepala dinas atau kepala kantor wilayah di daerah masing-masing misalnya, itu lebih bagus lagi, atau undangan yang memang dihormati atau di pejabat-pejabat daerah setempat. Kemudian yang keempat, pada pelaksanaan pameran juga mestinya diletakkan informan pameran. Maksudnya adalah panitia yang sudah disiapkan yang untuk ditempatkan di sekitar pameran. Jadi apabila ada pengunjung yang ingin bertanya atau bercerita atau ingin mewawancara tentang pameran tersebut, jadi bisa bertanya kepada panitia yang berdiri sebagai informan pameran tersebut. Kemudian yang kelima adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Nah, setelah melaksanakan pameran, panitia tentu mengevaluasi seluruh kegiatan dengan segala keberhasilan dan kekurangan yang perlu dicatat dan dilaporkan oleh masing-masing bagian dari kepanitiaan. Kemudian setelah data ditampung, tentu laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pameran akan disusun dan disampaikan kepada kepala sekolah. Itu untuk penjelasan pada hari ini, Ananda semua. Jadi kita telah saya sudah menjelaskan tentang tahapan persiapan hingga penyelenggaraan pameran yang meliputi menyiapkan dan memilih karya, kemudian menyiapkan perlengkapan pameran, kemudian penataan ruang pameran, kemudian pelaksanaan pameran. Terima kasih Ananda, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.